Oke, gimana kabarnya Bu Ririn nih? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat gitu. Karjono gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini pengen tahu nih cerita apa namanya. Sekarang sekolahnya sudah seperti apa sekarang ini Bu Ririn? Untuk saat ini Pak, sekolah kami mulai ini ditata lagi, istilahnya menggunakan kurikulum yang baru ini Pak. Iya, kurikulum yang baru dengan IKM lah ya. Ya, dengan IKM ini khususnya untuk kelas 7, ini pembelajarannya juga ya sambil belajar, mungkin karena ini baru pertama Pak. Jadi kami sudah mulai merencanakan sesuatunya, sudah kami siapkan. Tapi soal seperti apa pelaksanaannya, alhamdulillah ya sejalan sejauh ini sudah lumayan bagus Pak. Iya. Untuk P5-nya gimana Bu Nur? Bisa berjalan? Kalau untuk P5-nya tidak hanya siswa, saya melihat dari timnya, guru-gurunya, fasilitasinya Pak, itu luar biasa semangatnya. Sepertinya saya menangkap kawan-kawan yang terlibat dalam P5 ini mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi melihat pelaksanaan P5 itu sangat bermakna bagi mereka, seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan konsep P5 yang kita buat secara tim mengakses berbagai kebutuhan, utamanya kebutuhan murid, kebutuhan kawan-kawan sebagai pelaksana di lapangan. Insya Allah pelaksanaan P5 ini untuk tema yang pertama, gaya hidup berkelanjutan ini tidak menemukan kendala atau masalah. Alhamdulillah ya. Nanti saya pengen lihat nih hasil-hasil apa sih yang sudah didapatkan nanti bentuk realnya ya. Kita pengen lihat nanti kita di kelas-kelas atau seperti itu. Kemudian Bu Ririn, ini apa nih yang pengen kita bahas nih diskusi kita kali ini? Silakan Bu Ririn, apa yang dibutuhkan sama Bu Ririn sekarang? Untuk saat ini Pak, terus terang kami kan sebentar lagi mau melaksanakan supervisi Pak. Ya. Khususnya supervisi pelaksanaan pembelajaran. Oke. Nah, sejauh ini saya agak mengalami sedikit kendala ini Pak. Apakah bentuk instrumen itu masih yang lama? Mengingat kurikulumnya kan baru Pak. Nah, jadi kami belum paham nih yang harus jadi instrumen seperti apa. Oke, selama ini kan, tapi Bu Ririn selama ini udah punya ya? Punya. Bisa lihat instrumen yang digunakan selama ini? Oke, sebenarnya udah bagus ya Bu Ririn, hanya saja memang dengan adanya kurikulum Merdeka sedikit ada perubahan-perubahan sedikit ya, tidak jauh beda sih pada prinsipnya ya. Jadi ini memang harus nanti diupdate lah ya, gitu. Kalau menurut Bu Ririn bagaimana nanti supaya ini bisa sesuai dengan kurikulum, rencananya gimana? Kalau Bu Ririn untuk bisa membuat instrumennya bisa sesuai dengan IKM-nya gimana? Apakah mungkin melibatkan siapa saja yang dibutuhkan Bu Ririn? Mungkin bisa jelaskan? Kalau dari sekolah ini ya Pak, mungkin saya akan panggil wakakurikulum, kemudian yang tergabung di dalam tim pengembang kurikulum, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan pengawas sekolah kami Pak. Oh gitu ya, berarti nanti saya juga ikut di situ ya? Iya dong. Iya. Baik, kan kita kalau mau membuat instrumen harus ada dasar ya, tentunya kita harus melihat pedoman. Nah, sudah sejauh mana nih pedoman kurikulum buku panduan ya, buku panduan kurikulum sudah dibaca semua atau seperti apa? Ada kendala apa? Silakan Bu Ririn. Kalau dibaca sudah Pak, karena kita juga di PMM sudah ada dan kami juga sudah baca masalah buku panduan tentang kurikulum Merdeka ini. Hanya yaitu tadi terbenturnya kami bagaimana cara, kalau ini berkenaan dengan supervisi ya Pak, karena kami dalam waktu dekat ini butuhnya instrumen supervisinya Pak. Jadi cara mengemasnya bahasanya untuk dijadikan sebuah instrumen. Saya rasa ini pas benar kalau kolaborasinya dengan Pak Pengawas. Gitu ya. Kalau Bu Nur gimana nih, Bu Nur? Dari wakakurikulum nih, mungkin dari tim kurikulum juga ada masukan-masukan? Ya. Kalau sebelumnya instrumen yang kita pakai ini kan masih K13. Kemudian kalau IKM ini kan ada perubahan yang harus kita sisipkan juga di instrumen yang akan kita gunakan untuk menilai kegiatan supervisi seperti itu. Nah, perubahan-perubahan di poin yang mana yang perlu itu ya kesulitan. Instrumen itu juga yang belum tergambar secara jelas gitu Pak. Karena apa
apakah perubahan itu menyangkut titik pusatnya Ikut kepada guru, siswa, siswa. atau menjadi aktivitas gurunya, seperti itu yang menjadi masih dalam diskusi Pak, belum menjadi kesepakatan Oh, ini. seperti itu untuk dimasukkan instrumen. Kemudian yang sama seperti kata Bu Ririn tadi, kalau sebelumnya instrumennya ini kan berupa print out kan Pak, jadi Iya. lembaran-lembaran ini kan kurang efektif, gitu, Iya. kurang efisien. Iya. Kalau nanti kami dibimbing ada yang lebih memudahkan instrumennya secara online, kemudian kita datanya dalam waktu cepat, singkat, kita Bisa sudah, diupdate, bisa di ada datanya, itu kan harapan kami seperti itu Pak. Oke, tapi kalau dari sisi konsep ya, antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka sebenarnya yang dikehendaki proses pembelajarannya itu apakah memang berbeda selama ini atau seperti apa sih Bu dari kurikulum? Kalau saya sendiri melihatnya Pak dari sudut pandang saya ya Pak, apakah itu K13 atau kurikulum Merdeka, itu proses pembelajarannya Tetap kita bersumber adalah berpusat berpusatnya pada pada guru. siswa. Gitu, Pak. Yang aktif itu adalah siswa, guru itu tetap perannya adalah fasilitator saja. Tapi ini ada yang berpikir bahwa yang berubah itu karena kurikulumnya Merdeka, jadi baru berpusat pada siswa. Ini suatu pemikiran yang salah. Sebenarnya kalau kita memahami kurikulum Merdeka, K13 sama. prosesnya itu ya sama, tidak ada bahwa kita bagaimana menekankan proses pembelajaran itu adalah siswa yang aktif. Pusat pembelajaran kita siswa. Oke, kemudian gini, ini kan tadi kan mau melaksanakan supervisi dalam waktu dekat, apa sih yang sudah dilakukan Bu Kepala Sekolah nih? Apa nih? Apakah terkait jadwal juga selesai atau belum? Seperti apa bisa dijelaskan? Oke, kemarin kami sudah rapat tim ya Pak, tim pengembang kurikulum sudah menyiapkan istilahnya dari SK, kemudian jadwal supervisinya ini sudah Pak, sudah ada. Hanya yang terbentur kami masih berkutat istilahnya instrumen yang lama masih sudah kita pegang, kita bahas apakah masih seperti ini loh instrumennya, ketika ya tadi dikatakan Bu Nur benar bahwa sebenarnya dari kurikulum yang lama pun tetap berpusat pada siswa. Nah, tapi cara membuat bahasanya digitalisasi lah ya, seperti apalah untuk dituangkan ke instrumennya itu kan belum ini Pak. Artinya kalau nanti berarti kita bertiga nanti bisa berkolaborasi lah ya, terkait bahwa bagaimana membuat instrumen yang sesuai dengan IKM ini, itu yang pertama. Jadi itu yang nanti setelah ini langsung kita akan coba, dan nanti untuk proses digitalisasinya nanti saya bantu untuk membuat instrumen secara digital sehingga nanti hasilnya lebih expert lah ya, seperti itu. Jadi rencana paling dekat nih kapan nih waktunya Bu Nur, Bu Kepala Sekolah nih mau supervisinya? Lihat jadwalnya. Kita ini kemarin ini hasil rembukan kami Pak kemarin di ini rapat tim. Kita mulai tanggal 11 September. Oh, tanggal 11 September. Berarti waktu dekat ya. Nanti saya juga perlu informasi hasil apa yang didapatkan dan mungkin apa yang dikeluhkan nanti bisa disampaikan sehingga kita juga bisa kolaborasi bersama. Itu. Jadi waktunya tinggal seminggu lagi lah ya. Iya. Seminggu lagi. Baik. Nah, terima kasih Bu Ririn. Berarti harapannya tidak lagi nanti, karena kan tugas kepala sekolah kan harus melakukan supervisi semua guru ya, setiap semester itu kan harus 1 kali minimal. Nah, untuk mengatasinya gimana itu? Karena kan nggak mungkin sendiri, kalau jumlahnya kan karena banyak. Jumlah guru berapa sekarang Bu Nur? 32 ya. Padahal ini kan juga sudah mau melakukan PK guru gitu ya. Oke, nah kemudian solusinya gimana nih nanti supervisinya? Apakah kepala sekolah sendiri atau seperti apa? Bu Kepala Sekolah. Mengingat jumlah gurunya cukup banyak dan aktivitas kepala sekolah juga banyak Pak. Jadi saya bentuk tim. Saya akan menyupervisi beberapa guru senior. Ya mungkin persentasenya bisa 30% lah yang guru senior. Kemudian selebihnya guru senior akan melakukan supervisi pada guru-guru yang lain. Baik, terima kasih Bu Nur dan Bu Kepala Sekolah atas waktunya. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama adalah jadwal sudah teratasi ya, sudah selesai. Kemudian instrumen nanti akan kita buat dalam digitalisasi. Kemudian pelaksanaan supervisinya nanti sesuai jadwal, yaitu di SK-kan, didelegasikan pada guru-guru senior gitu ya. Gitu. Dan mudah-mudahan nanti rancangannya selesai kapan?
sebelum tanggal 11 Selesai, bukan selesainya rancangan supervisinya. supervisinya. Kalau supervisi nih Pak, karena satu pertimbangan kita tidak mengganggu KBM. Ya. Apa kepala sekolah juga di luar kan masih banyak juga Ya. agenda lain. Jadi dalam 1 minggu itu kita dijadwalkan itu ada 3 guru yang disupervisi. Ya. Jadi dalam rentang waktu 2 bulan sampai bulan Oktober itu mudah-mudahan Sudah. Oke. selesai semua untuk kegiatan. Oke, baik. Berarti nanti Oktober saya datang ke sini, mudah-mudahan sudah selesai semua Amin. gitu ya. Apalagi kalau dibantu digital Pak. Iya, Waduh, mudah-mudahan lah ya. Nanti kalau itu bisa dibuat gitu ya. mudah-mudahan lebih cepat. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah, Bu Nur. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas hari ini, tapi paling tidak ini adalah satu pertemuan yang harapannya bisa direalisasikan ya, realisasikan betul. Dan nanti harapannya saya juga bisa mendapatkan laporan. Jadi yang dilakukan oleh Bu Kepala Sekolah, kemudian apa sih yang kurang dari itu. Jadi artinya nanti juga perlu refleksi yang nanti bisa kita dampingi juga bagaimana refleksinya dan hasilnya seperti apa. Itu mohon maaf kalau mengganggu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.